Halo Sobat Kabar Auto, nah di video kali ini kita akan melihat produk terbaru yang didatangkan oleh BMW Indonesia, yakni BMW Seri 5 Competition. Halo Sobat Kabar Auto, berjumpa lagi di Kabar Auto on YouTube channel, sebuah saluran otomotif yang menginformasikan tentang mobil baru, motor baru, serta tips seputar otomotif. Nah Sobat Kabar Auto, di M5 Competition ini punya banyak keunggulan yang tentunya kian menyenangkan. Ya, hitung-hitung menjelang habisnya generasi F90 ini yang diperkenalkan sekitar tahun 2017. Nah di M5 Competition ini dia punya mesin V8 4400 dan tenaganya 625 horsepower dan torsinya di angka 750 Nm. Nah soal akselerasi untuk mobil seharga 5 miliar ini ya pastinya akan menyenangkan kalau di jalan raya, terutama di jalur bebas hambatan. Nah Sobat Kabar Auto, untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya ini di angka 3,3 detik. Nah kalau untuk 0 sampai 200 km per jam itu cukup tunggu waktu 10,8 detik. Oke, kalau di Jakarta kemungkinan bisa dapat berapa kali lah, terutama di jalur bebas hambatan. Ya mobil ini memang kencang, tentunya punya berbagai pendukung keselamatan mulai dari depan, roda, dan juga kenyamanan di bagian belakangnya. Nah, kesemuanya itu dikemas oleh BMW menjadi satu di sebuah sedan sport BMW Seri 5 Competition. Nah, yang paling menarik di BMW Seri 5 Competition ini adalah di bagian lampunya. Terlihat warna biru, sangat berbeda ketimbang dengan mobil-mobil sport lainnya. Nah ternyata ini adalah lampu pintar yang membuat pengendara akan merasa nyaman dan aman ketika berkendara, terutama di kecepatan tinggi. Saat menikung dia akan memberikan pandangan, terutama saat malam hari, dia akan memberikan sorotan lampu lebih luas ketika berbelok, apalagi saat kecepatan tinggi. Nah ini berfungsi ketika melaju di atas 70 km per jam. Sobat Kabar Auto, untuk mencirikan mobil yang kabarnya tahun ini cuma ada satu di Indonesia, nah, mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi peminatnya. Nah, ketika Anda menemukan ini di jalan, ada detail warna hitam di bagian grill dan juga di bagian bumper bawahnya. Nah, detail lainnya juga, ya kalau di parkiran bisa menemukan ada logo M5. Nah, itu bentuknya warna hitam, jadi dibuat sangat beda. Oh ya, di bagian bawahnya itu ada active cruise control. Jadi dia berupa radar yang akan memantau kondisi di jalan raya. Jadi pengendara akan tetap dalam keadaan aman, terutama saat kecepatan tinggi. Nah Sobat Kabar Auto, beralih ke bagian samping, kita akan menjumpai side grille berupa M5 Competition. Cukup unik untuk seri 5 ini, apalagi bagian spion luarnya didukung dengan bentuk aerodinamika. Jadi bisa mengurangi efek suara ketika menerpa angin di kecepatan tinggi. Nah, untuk bagian peleknya berukuran 20 inch dengan lebarnya 9,5 inch, menggunakan ban profil 275 35 ZR20. Tentu saja karena ini versi mobil kencang, jadi cakramnya adalah karbon keramik berukuran 400 mm. Jadi cukup mumpuni ketika kecepatan tinggi. Nah, untuk yang di belakangnya juga ukurannya 380 mm. Jadi pengeremannya bisa diandalkan. Apalagi perlu pengereman yang sangat dekat. Untuk pelek bagian belakang sama menggunakan ukuran 20 inch dengan lebar tapaknya 10,5 inch.
Nah, untuk profil bannya sendiri 285 35 ZR20. Ini sama-sama dilansir dari M velgnya. Ya, seperti biasa di bagian atasnya BMW seri 5 Competition ini ada shark fin. Nah, yang lebih asiknya lagi ini ada gurney di bagian bumper belakang, jadi semacam list. Jadi selain mempercantik juga kabarnya memberikan efek aerodinamika yang lebih baik gitu. Nah, ada logo juga M5 hitam di sini. Jadi ada di bagian samping, ada di bagian depan. Jadi untuk menandai mobil ini di jalan raya sangat mudah. Nah, Sobat Gabaroto, warna hitam mengkilap itu juga menghiasi di bagian list lampu. Jadi biar kelihatan dari jauh atau memberikan identitas M5 Competition ini. Begitu juga di bagian belakang ada dua pasang knalpot dan bentuk diffuser. Cara membuka bagasi belakangnya ada juga di kuncinya ini. Tapi buat yang mau praktis atau karena ini sudah di kantong susah nyarinya, jadi cukup lewatkan aja kakinya di bagian bawah. Nah, di bagian bagasinya ini cukup luas, jadi bisa menempatkan dua tas golf. Jadi sambil olahraga, habis itu olahraga adrenalin. Tapi ingat, tetap perhatikan keselamatan berkendara. Nah, di M5 Competition ini ada kepraktisan juga. Jadi tidak perlu ke arah depan untuk melipat jok penumpang, jadi cukup tarik di bagian sini. Nah, dan didorong, nah, dia akan terlipat. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan untuk berbagai tools. Ini juga agar barang-barang tidak tergeser. Nah, gitu Sobat Gabaroto. Nah, untuk menutupnya tinggal tekan di bagian sini. Oke. Sangat praktis. Nah, ini dia Sobat Gabaroto, mesin V8 dengan M-Twin Power Turbo. Jadi dia ada teknologi double vanos. Jadi kapasitas tepatnya 4.395 cc. Nah, untuk tenaganya menghadirkan 625 daya kuda pada 6.000 rpm, sedangkan untuk torsinya 750 Nm pada 1.800 sampai 5.860 rpm. Nah, perihal transmisinya ini menggunakan M-Steptronic 8 percepatan plus teknologi Drive Logic. Oh iya, ini mobil dengan sistem penggerak all-wheel drive. Jadi mengadopsi teknologi MX Drive. Jadi makanya semua akselerasinya bisa lebih baik mencengkeram di permukaan aspal. Oh ya Sobat Gabaroto, saat menutup pintunya nggak usah dibanting, jadi cukup rekatkan saja. Nah, dia sudah melakukan prosesi vakum, jadi nggak usah dibanting, bikin malu ya. Nah Sobat Gabaroto, M5 Competition ini hadirkan kabin yang sangat sporty di kelasnya. Ya, untuk saya duduk di jok model bucket seat. Ya, nyaman, apalagi ini bisa disetel secara elektrik, berbagai arah, bisa untuk maju, di bagian pahanya juga ada sandarannya untuk maju, untuk bagian tegak, untuk bisa mendapatkan posisi berkendara yang baik di M5 Competition ini. Ini banyak fitur-fitur yang asik bisa dijelajah untuk M5 Competition ini. Ya, kita tinggal lari ke setupnya di sini nih sebelum kita menentukan bagaimana mobil ini melaju di permukaan aspal. Kita tinggal pencet ke menu setupnya.
Nah, di sini ada versi mesinnya mau model efisien atau sport atau sport plus. Dan di sini juga ada sasisnya mau comfort, sport atau sport plus. Nah, ini ada steeringnya, apakah mau mode comfort atau sport yang pergerakannya atau akurasinya lebih baik di tikungan. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah sistem all-wheel drive. Jadi bisa memilih tipe 4-wheel drive, ada 4-wheel drive sport atau model 2-wheel drive. Jadi tergantung Sobat Kabar Oto mau mode berkendara seperti apa gitu. Nah, kalau untuk di medianya, ada tombol di sini, kita ada radio, ada screen mirroring, ada Bluetooth audio, ada mobile device. Jadi banyak yang bisa dieksplor. Nah, ini juga tak perlu lagi kendala saat menuju lokasi atau tempat tujuan, karena di sini juga ada fitur petanya dan juga navigasi. Jadi nggak akan kesasar atau salah arah. Nah, dia Sobat Kabar Oto saat berada di jalan raya bisa setting mode-nya di road atau sport, atau ingin yang lebih kencang lagi bisa di track, jadi menekan cukup lama. Ini sayangnya driver assistant tidak bisa diaktifkan, tapi memastikan bahwa Anda benar-benar mengontrol kendaraannya dengan baik. Nah, ini driving information, ada M menunya, ada M1 dan M2 nih. Di sini ada M1 sama M2, bisa dipilih di sini. Ada vehicle status, tadi settingannya kayak apa. Ada settingan arah lampu, ada driving assistant-nya, ada display. Oh ya, displaynya ini terbilang besar, jadi mencapai 12 inch lebih. Nah, itu dia Sobat Kabar Oto penjelasan soal infotainmentnya. Saya membahas layar di tengah dashboard, kita akan melihat panel instrumen digital yang menginformasikan berbagai kondisi kendaraan, mulai dari kecepatan mobil, sisa bahan bakar, ada terukur, di situ ada bahan bakarnya, dari sebelah kiri, sebelah kanan ada bentuk RPM-nya, juga ada kondisi mesin dan juga suhu di luar ruangan, dan juga kita menunjukkan posisi kita ada di kebun jeruk. Di bagian tengah sini merupakan sensor buat pengemudi untuk memastikan bahwa pengemudinya dalam kondisi terjaga dan tetap memegang kendali M5 competition. Nah, Sobat Kabar Oto, bila tampilannya terlihat rumit bagi Anda, bisa dibuat ringkas dengan menekan emot di ruang konsol. Ini dia tampilannya akan lebih beda. Ada posisi transmisi, ada kecepatan, putaran mesin, serta head up display-nya juga tampilannya juga lebih beda. Kalau sebelumnya hanya kecepatan, ini ada putaran mesinnya, jadi pengendara bisa lebih melihat sampai mana performanya dikerahkan saat melaju. Seperti saya bilang tadi juga, M5 ini banyak kepraktisannya, banyak laci-laci di sini. Di sini bisa menempatkan barang atau model pengisian wireless charging. Ini juga ada colokan USB untuk pengisian power. Ini juga ada power outletnya juga untuk menempatkan dua cup holder di sini. Beralih ke bagian belakang, di konsol tengahnya juga masih di bagian konsol tengah bagian belakang, terus sandaran tangan. Di sini ada tempat penyimpanan. Ini juga bisa untuk pengisian ponsel,
tapi untuk kabel tipe C gitu Sobat Kabaroto. Untuk tuas transmisinya model keren, ada iluminasi warna merahnya. Jadi buat Sobat Kabaroto yang ingin konvensional masih maju mundurin transmisi bisa di sini, atau bisa juga lewat pedal shift untuk di bagian kanan dan kiri. Nah, ini ada mode sesuai dengan selera berkendara Anda, ada mode 2. Kalau ini mungkin untuk Sobat Kabaroto yang ingin kejar-kejaran, dan ini M2 untuk yang ingin mencari kecepatan tertinggi. Di genggamnya cukup lumayan, cukup baik, soft touch semua di bagian sini, semuanya serba soft touch, dan ada detail karbon dengan jahitan khas M, ada warna merah dan birunya. Untuk mendapatkan posisi berkendara bisa juga melakukan penyetelan di sini untuk maju mundurnya, dan juga untuk sudut atas dan bawah. Jadi pengendara bisa mendapatkan posisi yang benar-benar nyaman mengendarai M5 Competition. Nah Sobat Kabaroto, yang paling menarik di bagian dashboard tengah ini, selain dari detail karbon di dashboard dan warna bezel hitam krom ini yang kilat keren, penyetelan AC-nya ini model putar. Nah, modelnya lucu, jadi bisa lewat sini juga pemilihannya gitu. Dan ternyata ini juga model sentuh Sobat Kabaroto, jadi ada bisa ditekan seberapa kencang hembusannya. Nah, ini juga ada pemanas atau mau didinginkan. Ini juga ada untuk mendinginkan bagian jok. Jadi lebih nyaman. Ini juga menunya. Nah, kalau dipencet menu di sini akan ada langsung ditampil di layar tasnya. Ini dia, mau bentuknya seperti apa. Kita mau lebih dingin untuk pengendaranya atau lebih dipanas. Itu juga untuk penumpang, apakah ingin yang dingin atau panas. Dan ini juga ada untuk rear climate control, jadi penumpang belakang bisa lebih nyaman juga. Sistem pemanasnya. Nah, ini pemanasnya untuk jok. Untuk passenger seat. Oke, itu dia Sobat Kabaroto. Pokoknya seru saat berada di kabin M5 Competition. Saat berkendara memang perlu fokus ke depan, tapi tentu saat berkendara juga perlu hiburan. Nah, di M5 Competition ini ternyata dihadirkan audio yang sangat baik, yaitu lansiran Bowers & Wilkins. Jadi bisa ditemui di bagian atas ini, bagian bawah, dan juga di bagian penumpang, dan juga di bagian belakang kepala penumpang juga ada. Jadi benar-benar menghadirkan suasana yang lebih beda saat berkendara. Gitu Sobat Kabaroto. Nah Sobat Kabaroto, untuk di bagian penumpang warna joknya sama seperti bagian depan,
warnanya cukup unik dan sangat menarik juga. Di sini ada pengaturan AC-nya juga, semburannya itu ada juga colokan tipe C untuk dua, untuk penumpang kanan dan kiri. Itu juga ada power outlet juga. Embusan angin hadir juga di bagian samping sini. Jadi penumpang bisa lebih nyaman saat berada di belakang. Oh ya, saat mau masuk ke kabin ini akan disapa tulisan M. Nah, kalau untuk di bagian pengendara, side plate-nya ada tulisan M5 Competition. Wah, keren pokoknya. Nah ya, sahabat Kabar Auto, untuk menutup pintunya ini model vakum untuk bagian pengendara dan juga penumpang belakang. Jadi tetap ditempel gini aja, jadi nggak perlu dibanting. Jadi dia akan menyedot sendiri. Oh ya, ini lebih keren nih. Bagian atapnya model karbon, keren. Itu dia sahabat Kabar Auto, ulasan perihal M5 Competition yang dihadirkan oleh BMW Indonesia untuk konsumen di tanah air. Nah, harganya di angka 4,7 off the road, dan ini cuma satu unit. Dan tahun ini cuma satu unit didatangkan ke Indonesia. Tahun depan akan ada banyak, tapi nggak tahu ada berapa banyak, atau mungkin terbatas di 5 unit saja. Ya, angka sekitar 5 miliar kalau sudah on paper. Seperti ini worth it bagi pengendara yang memang ingin mengulik performa dari mesin V8 4400 cc dari BMW. Nah, itu dia Sobat Kabar Auto. Kabari kalau ngelihat mobil ini di jalan raya. Sampai jumpa di video-video lainnya di Kabar Auto on YouTube channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bye-bye.